bahwasanya kita diminta dan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengimani para sahabat-sahabat Nabi, kemudian bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia, kemudian para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya mereka itu menjadi bagian keimanan kita adalah mencintai mereka, kemudian menghormati mereka, tidak menjatuhkan kehormatan mereka sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah dan juga orang-orang Mu'tazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Allah memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang nanti akan menjadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Jemaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab
Al-Aqidah Al-Wasithiyah Al-Imam Ibnu Taimiyah, yang dalam hal ini disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Di pembahasan yang lalu kita sudah sampaikan tentang posisi sahabat Ali bin Abi Thalib ketika dinobatkan sebagai khalifah, posisinya setelah Utsman ibn Affan. Kemudian orang yang menyelisihi itu dianggap orang yang salah pemikirannya. Maka kemudian di pagi hari ini ada bab makanatu ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli sunnah wal jamaah. Kedudukan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana sejatinya ahlus sunnah wal jamaah memandang ahlul bait Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sama dengan orang-orang Syiah Rafidhah? Kemudian apakah sama dengan orang-orang Mu'tazilah ketika memandang kedudukan di dalam Islam ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sama dengan orang-orang Mu'tazilah yang seringkali tidak hormat kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seringkali menyudutkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Mas'ud, lalu kemudian Abu Hurairah, para perawi-perawi hadis Rasulullah begitu. Juga apakah sama memandang Ahlussunnah wal Jamaah perihal ahlul bait Rasulullah, keluarga Rasulullah, sebagaimana Syiah Rafidhah begitu, yang mereka mencaci, kemudian mereka menghina para ummahatul mukminin, juga mereka menghina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian ibunda Aisyah dan Hafsah begitu menurut keyakinan mereka. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah sebenarnya bagaimana posisi kedudukan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah lalu menyampaikan, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillahi wa yatawallunahum wa yahfadhuna fihim wasiyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai, menghormati ahlul bait Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaganya, kemudian berbuat baik kepada mereka adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda perihal ahlul bait beliau, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian atas nama Allah Subhanahu wa taala perihal ahlul baitku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam keterangan yang lain juga Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadi. Demi Allah yang aku berada pada genggamannya, la yu'minuna hatta yuhibbukumullah wa liqarabati. Kalian itu tidak dikatakan beriman, tidak sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian mencintai Allah dan kalian juga mencintai keluargaku. Begitu. Jadi tidak hanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Rasulullah mewanti-wanti untuk juga mencintai keluarganya. Sampai Rasulullah menjelaskan, innallaha astafa bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih keluarganya Ismail, Nabi Ismail. Wastafa min bani Ismail Kinanah. Lalu dipilihlah orang dari Bani Ismail itu bernama Kinanah begitu. Dan dari Kinanah ini Quraisyan. Jadi jalurnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Quraisy itu nyambung kepada Nabi Ismail. Berarti nyambung kepada Nabi Ibrahim dari jalur ibunda Hajar. Kemudian wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Lalu dari orang-orang Quraisy ini terpilihlah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang terpilih dari Bani Hashim. Ini penting untuk diketahui oleh kita semuanya tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal ahlul baitnya.
Begitu. Orang-orang Syiah Rafidhah itu biasa mengklaim bahwasanya sahabat-sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ummahatul Mukminin, Umar bin Khattab itu adalah orang-orang yang murtad dari ajaran Islam. Itu klaim mereka di dalam kitab-kitab mereka, ya, di dalam kepercayaan mereka. Kemudian Ibunda Hafsah, Ibunda Aisyah, begitu, bagi mereka adalah orang-orang yang murtad, itu keyakinannya, karena bagi mereka ini bukan termasuk ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Ibunda Aisyah itu siapa, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu siapa, begitu. Mengapa demikian? Karena diklaim ataupun mereka mengklaim bahwasanya kekhilafahan setelah Rasulullah itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, begitu. Kekhilafahan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya di dalam keterangan sebelumnya atau bab sebelumnya, kata Ahlussunnah wal Jamaah, bermasalah bagi kelompok-kelompok yang mengklaim bahwasanya kekhalifahan itu setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Yang benar adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan catatan-catatan yang telah disampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq, mengapa berikutnya Umar bin Khattab, mengapa Utsman bin Affan, mengapa Ali bin Abi Thalib. Bahkan di dalam keyakinan mereka, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar ini merampas haknya sahabat Ali bin Abi Thalib, begitu, dalam urusan ya khalifah. Adapun dalam urusan keutamaan, begitu, perbedaan antara Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan lebih dahulu atau sebaliknya, itu perbedaan di antara para ulama. Tapi untuk urusan khilafah, kepemimpinan, maka Ahlussunnah wal Jamaah melihat Ali bin Abi Thalib itu memang posisinya di nomor yang keempat setelah Utsman ibn Affan, begitu, dengan catatan-catatan tertentu yang itu disepakati. Begitu. Mengapa berbeda? Karena bagi orang-orang Syiah Rafidhah, ya, mereka berkeyakinan bahwasanya sahabat-sahabat mulia ini merampas, begitu, merampas jatah khalifah, begitu, harusnya Ali bin Abi Thalib, begitu, kemudian lalu dirampas oleh Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, itu. Begitu juga Ummahatul Mukminin seperti ya Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, begitu, dalam dalam kaitannya kejadian tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkan madu kepada dirinya, yang terjadi di dalam surah At-Tahrim itu adalah tindakan tercela menurut mereka yang tidak perlu dilakukan oleh istri Nabi, begitu, ngerjain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang menjadikan mereka itu melaknat Ibunda Hafsah dan Ibunda Aisyah, karena bagi mereka pelakunya yang ngerjain Nabi itu adalah Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah. Ini yang disampaikan oleh mereka. Kemudian juga orang-orang Mu'tazilah, begitu. Mereka senantiasa kemudian menyudutkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, kemudian para perawi-perawi hadis itu, padahal pribadi-pribadi ini adalah yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Kalau pribadi-pribadi ini kemudian disudutkan, kemudian tidak lagi dihormati sebagai perawi hadis Rasulullah, maka bangunan-bangunan Islam ini akan runtuh, begitu, karena hadis-hadis Rasulullah itu diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abu Bakar dan Umar, begitu. Itulah kemudian yang menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah tidak sepakat, begitu, dengan Syiah Rafidhah, kemudian juga orang-orang Mu'tazilah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri yang menyatakan bahwa udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala perihal keluargaku, kata Rasulullah, begitu. Sampai-sampai walladzi nafsi biyadi, itu atas nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menggenggam diriku, bahwasanya dipilihlah dari orang-orang Quraisy itu Bani Hashim. Berarti orang Quraisy itu tidak hanya satu keluarga saja. Orang-orang Quraisy itu diantaranya adalah Bani Hashim dan bani-bani yang lainnya ada 7. Lalu kemudian terpilihlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu keturunan Bani Hashim. Jamaah rahimakumullah, begitu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan perihal sahabat dan juga perihal Ahlul Bait Rasulullah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha. Ya,
abada dzalikal fawzul azim, begitu. Jadi ini dalilnya bahwasanya kita diminta dan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengimani para sahabat-sahabat Nabi, kemudian bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia, kemudian para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya mereka itu menjadi bagian keimanan kita adalah mencintai mereka, kemudian menghormati mereka, tidak menjatuhkan kehormatan mereka sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah dan juga orang-orang Mu'tazilah. Siapakah ahlul bait Rasulullah? Mari kita lihat, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Yang termasuk ahlul bait Rasulullah adalah hum alun nabi. Yang pertama, ya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti bersama ummahatul mukminin, ya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi hurrimat alaihimus shadaqah. Begitu. Jadi ada ketentuan bagi keluarga Rasulullah, begitu, bagi ahlul bait Rasulullah diharamkan bagi mereka itu sedekah, diharamkan bagi mereka itu harta zakat, begitu. Karena kata Rasulullah SAW, harta itu adalah kotoran harta, lalu kemudian tidak layak masuk ke dalam perut dan mengalir di darah, ya, para keluarga Rasulullah SAW. Sebagaimana kejadian sahabat Salman Al-Farisi ketika ia berangkat dari Persia karena ia mendengar ada nabi yang diutus bernama Muhammad. Salah satu ciri yang disampaikan di dalam kitab-kitab yang ia baca, di dalam kitab-kitab leluhurnya di Persia, bahwa nabi itu atau nabi terakhir yang diutus itu tidak menerima harta sedekah, kemudian tetapi menerima hadiah berapapun itu, apa sekecil apapun hadiahnya. Lalu ia coba, begitu. Ketika melihat Rasulullah dari kejauhan, dia membawa kemudian kurma yang ia niatkan datang kepada Rasulullah sebagai sedekah. Lalu kemudian ia sampaikan kurma itu, ia katakan, ini sedekah untuk Anda wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan, keluarga Nabi ataupun Nabi Muhammad itu tidak makan harta sedekah, tidak makan harta zakat, karena itu adalah kotoran harta. Dan ya, Rasulullah SAW, ya, tidak boleh mungkin mengalir kotoran di dalam dirinya. Kemudian keesokan harinya Salman Al-Farisi datang dengan, ya, kurma yang sama, lalu mengatakan, ini adalah hadiah daripada kami wahai Muhammad. Lalu kemudian Rasulullah SAW memakan hadiah tersebut, ya, bersama sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu. Ini yang disampaikan. Jadi an-nabi alladzina hurrimat alaihimus shadaqah. Artinya jamaah rahimakumullah, bagi dari keterangan ini, kalau ada keluarga Nabi barangkali yang masih hidup sampai sekarang, begitu, atau kita ketahui itu adalah keluarga Rasulullah yang tersambung, orang-orang yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW, kan menjadi perhatian penting. Jangan sampai mereka-mereka ini makan harta sedekah, apalagi sampai memakan harta zakat, begitu. Orang beriman bertanggung jawab atas ini semuanya. Ini yang pertama, jadi keluarga Rasulullah, begitu. Kemudian yang kedua adalah Alu Ali, ya, keluarga Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah, kemudian Al Hasan dan Al Husain. Jadi dalam hadis Imam At-Tirmidzi, jamaah rahimakumullah, ya, ada seorang tabi'in yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah di dalam tidurnya atau di dalam mimpinya. Lalu ia datang kepada sahabat Abdullah ibn Abbas, lalu menceritakan bahwasanya ia baru saja bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Begitu di dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas bertanya, begitu, seperti apa Rasulullah yang kau lihat di dalam mimpimu itu? Begitu. Kemudian dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu memiliki perawakan tidak jangkung, begitu juga tidak pendek. Rasulullah itu rambutnya tidak lurus, kemudian juga tidak keriting, tapi lurusnya itu ikal. Kemudian disampaikan ciri-ciri sebagaimana Rasulullah SAW, ya, disampaikan di dalam hadis-hadis beliau. Lalu kemudian sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, itu benar, memang itulah Rasulullah yang kamu lihat di dalam mimpimu itu, begitu.
Kemudian sahabat Ibnu Abbas itu menyampaikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa ada seorang tabi'in yang datang kepadanya lalu kemudian menceritakan bahwa ia bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, sebenarnya kalau ingin melihat tampilan Rasulullah begitu, yang paling mirip adalah cucunya, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Sampai sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, kesamaan atau kemiripan Al-Hasan itu kepada Rasulullah minas sadri ila ma fawqahu. Jadi dari bagian dada sampai ke wajah itu, orang yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah Al-Hasan begitu. Adapun Al-Husain, ya, dari bawah dada sampai kakinya. Jadi ternyata, ya, Al-Hasan dan Al-Husain itu apabila dijadikan satu ada kemiripan seutuhnya dengan Rasulullah SAW. Itu yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi Ahlul Bait yang kedua adalah Alu Ali, lalu kemudian Alu Ja'far bin Abdul Muttalib, kemudian keluarganya Uqail, kemudian keluarganya Al-Abbas begitu, kemudian keluarganya Al-Harith bin Abdul Muttalib, lalu kemudian, ya, azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa banatuhu min ahli baitihi, kemudian anak-anak beliau, anak perempuan beliau dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah itu wafat, lalu kemudian ada sebidang tanah di sebuah tempat namanya Fadak. Di situ kemudian ditinggalkan sepeninggal Rasulullah. Jadi itu anggap warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian itu diklaim oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian diklaim juga oleh keluarga-keluarga yang lain. Tetapi disampaikan oleh Umar bin Khattab bahwa tanah yang ditinggalkan oleh Rasulullah di sebuah tempat namanya Fadak itu tidak pernah menjadi warisan. Jadi Rasulullah itu meninggalkan sesuatu apapun itu tidak pernah menjadi warisan, tapi menjadi sedekah bagi orang-orang beriman. Jadi keluarga-keluarganya tidak boleh mengklaim tanah itu apapun bentuknya. Setelah mendengar keterangan itu, baru para sahabat menjadi legowo dan menerima, tidak akan mengklaim tanah Rasulullah SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait begitu. Sesungguhnya ketika Allah memberikan batasan-batasan tertentu kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya sejatinya ingin membersihkan, ingin mensucikan, kemudian ingin menghindarkan ahlul bait itu daripada perbuatan dosa. Jamaah yang dirahmati Allah begitu. Kemudian sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Asy-Syura, qala la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahwa, ya, menjadi mutlak kewajiban orang-orang beriman Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mencintai, untuk menjaga, ya, untuk menghormati para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu tidak meminta begitu upah di dalam dakwahnya, tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan, ya, kecintaan mereka, kasih sayang mereka kemudian terhadap kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahimakumullah, fix bahwa Ahlussunnah wal Jamaah tidak sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah begitu. Ahlussunnah wal Jamaah tidak sebagaimana, ya, Mu'tazilah, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah, ya, meyakini seyakin-yakinnya bahwa mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mencela keluarga Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain yang menjadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan yang harus dipertahankan, tidak sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah dan juga orang-orang Mu'tazilah. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.